Bismillah. Bismillah. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Masyarakat dengan masyarakat, teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling pertama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi atas rahmat dan karunia sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, penglihatan dan lain sebagainya. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salat dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan lagi atas syukur kita akan dari alam kedelapan menjual dengan secara mengusulkan dengan perasaan pada hari ini, yaitu alam cahaya. Kemudian adapun berdirinya kami di sini atau hadirnya kami di sini adalah untuk mempresentasikan tugas kami, yaitu dalam judul kebebasan informasi dan privasi. Baik, mungkin langsung saja. Pertama, saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Roni sebagai moderator, dan kemudian ada Arifin sebagai pemateri pertama, pemateri kedua Menawan, dan pemateri ketiga Arna, serta yang terakhir pemateri keempat Risna. Baik, mungkin langsung saja di bagian pemateri pertama yang akan dibacakan Saudara Arifin. Kepada Saudara Arifin, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Adapun materinya kita pada pagi hari ini yaitu siang hari ini yaitu kebebasan informasi dan privasi. Lanjut ke definisi kebebasan informasi dan privasi. Kebebasan merupakan kemerdekaan hakiki atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap umat, individu atau manusia untuk melakukan segala hal yang diperlukan atau diinginkannya tanpa adanya campuran tangan orang lain atau pihak lainnya. Di dalam implementasinya terdapat beberapa yang sebebas-bebasnya dan ada kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya informasi. Informasi didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk menghasilkan pengetahuan serta memberikan arti dan nilai. Selanjutnya privasi. Privasi didefinisikan sebagai sebuah kebebasan, keleluasaan pribadi setiap individu, keterbukaan maupun ketertutupan terhadap interaksi dengan manusia lainnya, serta kontrol informasi yang berasal dari individu bersangkutan terhadap masyarakat luas. Setiap individu memiliki hak untuk privasinya masing-masing sebagai bagian dari hak asasi. Kebebasan informasi menjadi sebuah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang bebasnya. Untuk itu, di dalam kebebasan informasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa informasi yang disebar luaskan maupun yang dihasilkan tidak melanggar privasi orang lain maupun diri sendiri. Kedua, memastikan bahwa informasi yang diterima atau dikonsumsi bukanlah informasi yang berhubungan dengan privasi diri sendiri maupun privasi orang lain. Selanjutnya kita menuju ke ciri-ciri kebebasan informasi. Yang pertama, keterbukaan informasi. Kedua, kewajiban untuk menyebarluaskan informasi.
Ketiga, adanya biaya untuk memperoleh informasi. Keempat, keterbukaan informasi menjadi prioritas utama. Kelima, perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap informasi. Keenam, kemudahan di dalam memperoleh dan mengakses informasi. Ketujuh, pemerintahan yang terbuka. Lanjut ke perkembangan teknologi informasi dan kaitannya dengan privasi. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap kehidupan umat manusia. Salah satunya adalah terciptanya masyarakat informasi dan kemudahan di dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan privasi, terdapat suatu hal yang disayangkan. Dari makin pesatnya perkembangan teknologi informasi, salah satunya adalah makin berkurangnya ruang privat yang dimiliki oleh manusia di abad ini. Yang pertama, manusia sebagai makhluk dengan ruang privasi dan ruang publik. Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Hal ini berarti bahwa manusia memiliki sisi-sisi untuk pribadi tujuh atau privasi. Namun manusia juga makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga memerlukan interaksi publik dengan manusia-manusia lainnya. Yang kedua, berkurangnya ruang privat. Berkurangnya ruang privat dari setiap individu di zaman teknologi informasi ini perlu diketahui dengan baik. Dampak dari berkurangnya ruang privat individu menyebabkan individu bersangkutan menjadi konsumsi publik secara bebas. Hilangnya privasi individu bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi, atau ketidaknyamanan, ancaman dan pemerasan, penipuan dan sebagainya. Itu saja yang dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disambung oleh Saudari Hamna. Kepada yang akan bersilakan. Baik, materi selanjutnya fenomena di masyarakat atau sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa buah fenomena yang menunjukkan makin pudarnya batas antara ruang privat dan ruang publik dari setiap individu. Misalkan, yang pertama, reality show di televisi. Saat ini banyak sekali tayangan reality show yang menjamur di berbagai siaran televisi di Indonesia. Tayangan ini menekankan kepada berita dan informasi pribadi mengenai seorang tokoh masyarakat, artis, pejabat, hingga masyarakat umum. Yang kedua, kamera dan alat rekam tersembunyi. Keberadaan kamera dan alat rekam tersembunyi juga menimbulkan dampak buruk apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ruang-ruang publik seperti misalkan taman, kafe, perpustakaan, hingga ruang ganti pakaian dan kamar mandi umum akan sangat berbahaya apabila dipasangkan perangkat kamera dan alat perekam tersembunyi. Selanjutnya, privasi dan kewajiban beserta beberapa faktor. Adanya privasi setiap orang yang perlu dihormati. Pada praktiknya juga akan berbenturan dengan kewajiban yang dilakukan oleh orang lain, yang mana berlawanan dengan penghargaan terhadap privasi tersebut. Bentuk-bentuk ini antara lain adalah dengan adanya studi kasus yang pernah terjadi. Misalkan kasus penyadapan telepon saluran komunikasi yang dilakukan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mereka yang terindikasi melakukan korupsi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Hamna dan materi selanjutnya akan disambung oleh Saudari Risna. Baik, Saudari Risna, silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh penyalahgunaan privasi dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi 3. 1. Penyalahgunaan kamera dan video rekaman pada handphone. Dengan makin mudahnya seseorang memiliki dan menggunakan perangkat perekam. Kemudahan akses internet, namun tidak diimbangi dengan identitas komputer. Maka memunculkan adanya kasus-kasus penyebab video dalam gambar terlarang. 2. Penyalahgunaan GPS atau Global Positioning System. Teknologi GPS atau golongan positional system memang memberikan manfaat kemudahan dan bentuk di dalam menemukan dan memberitahukan suatu lokasi dan rute untuk mencari lokasi bersangkutan. Hal ini untuk mencegah kejadian salah alamat atau lokasi atau kesasar. Namun di sisi lain, penyalahgunaan terhadap teknologi GPS Global Positioning System itu juga banyak terjadi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Penyalahgunaan CCTV sebagai contoh peletakan CCTV vision tersembunyi pada area privasi, misalkan pada ruang ganti pakaian, kamar mandi umum, yang mana kemudian hasil rekaman tersebut disalahgunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Penyalahgunaan privasi pada jejaring sosial. 1. Memposting gambar privasi juga perlu dijaga dengan baik. Misalkan di dalam memposting unggahan sebuah file digital, gambar atau foto. Berbicara mengenai privasi, hal ini menandakan bahwa tidak semua hal dapat kita unggah ke dalam sosial media maupun sosial network untuk dapat menjadi konsumsi publik. 2. Memposting kata, kalimat, berita, dan update status pada jejaring sosial Facebook dan Twitter oleh beberapa pengguna yang menyindir seseorang maupun suatu kelompok, bahkan bernuansakan asra, suku, agama, ras, antar golongan. Sangat berbahaya sekali baik bagi individu bersangkutan atau secara hukum maupun oleh masyarakat setempat, maupun membahayakan ketertiban bersama di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan dari saudara Rizna. Selanjutnya terakhir akan dibawakan oleh saudara Mulyawan untuk materi terakhir. Para saudara Mulyawan, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan materi dari saudara Rizna. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian pengawasan pemerintah dan kaitannya dengan privasi. Mungkin dari teman-teman mungkin agak bingung atau mungkin masih bertanya-tanya apa kaitannya pemerintah melakukan pengawasan terhadap akses internet dengan privasi. Kan di sini di PowerPoint diterapkan oleh
menciptakan situasi dan kondisi internet yang sehat dan mendidik. Nah, salah satu contohnya bebas dari konten pornografi dan porno aksi. Kemudian juga konten kekerasan, pelecehan. Yang dimana ini akan dapat merusak mental anak bangsa. Kemudian yang kedua adalah untuk menciptakan keamanan negara dan masyarakat. Nah, tidak sedikit kejahatan terjadi di dunia internet dan juga merambat ke dunia nyata. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Misalkan mencegah adanya pencurian data dan informasi, yang termasuk juga penyadapan. Kemudian poin yang keempat adalah untuk menjaga privasi dari penggunaan internet Indonesia. Dalam hal ini masyarakat Indonesia. Kemudian bagian dampak dari kehilangan privasi. Di sini yang pertama dikatakan bahwasanya hilangnya kebebasan individu. Nah, dengan adanya kehilangan privasi, maka kebebasan individu dalam hal ini kebebasan di dunia digital juga mulai hilang. Artinya manusia mulai tidak dapat merasakan kebebasan yang menjadi haknya. Misalkan, contohnya kebebasan untuk melakukan akses internet dimanapun dan dimanapun secara aman dan nyaman. Contoh lainnya, kebebasan untuk melakukan proses transaksi online. Atau contoh lainnya juga, di sini dikatakan bahwa kebebasan untuk berbagi informasi dan memperoleh informasi secara online dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, manusia tidak bisa bersikap alamiah. Hal lainnya yang disebabkan oleh hilangnya privasi tadi pada individu tersebut dan tidak dapat tampil apa adanya. Misalkan manusia yang kehilangan privasi akan selalu berusaha untuk berlaku membuat-buat agar dapat menutupi hal-hal buruk yang ada pada dirinya. Karena namanya privasi itu ada yang baik, ada yang tidak kan. Kemudian yang ketiga, manusia menjadi objek informasi di zaman teknologi digital dewasa ini. Dampak buruk lainnya yang ditimbulkan oleh kehilangan privasi adalah manusia dalam artian pengguna ya, bukan lagi menjadi penikmat informasi, melainkan sudah menjadi objek informasi. Mungkin sekian dari saya lebih dan kurangnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai tugas kami. Jadi selanjutnya kita akan melangkah ke acara atau bagian sesi tanya jawab. Lagi seperti biasa, sesi tanya jawab ini kami persilakan setiap kelompok untuk mengajukan per orang dan mengajukan pertanyaan setiap kelompok per kelompok. Dan pertanyaannya itu kami batasi. Batas pertanyaannya 3. Jadi tidak boleh lebih. 3 pertanyaan. Semua objek kelompok atau semua kelompok. Semua kelompok. Jadi Seperti biasa. 3 pertanyaan untuk 3 semua pertanyaan. Jadi setiap kelompok itu, misalnya kelompok pertama, kelompok kedua, kita harus satu. Kelompok pertama satu menjawab, satu pertanyaan. Kelompok selanjutnya satu pertanyaan. Jadi semuanya batasi 3 pertanyaan saja. Baik, langsung saja yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, sebut nama, kelompok, ini saja. Silakan, saya persilakan ya. dari kata lagi yang kedua. Bagaimana menghadapi orang yang menyalahgunakan kebebasan atas privasi seseorang? Bagaimana menghadapi orang yang menyalahgunakan kebebasan atas privasi seseorang?
kelompok 3. Adapun pertanyaan saya yaitu coba jelaskan ciri-ciri kebebasan informasi. Jelaskan ciri-ciri kebebasan informasi. Siap. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, tinggal satu penanya ya. Ya, ada teman-teman yang lain yang bertanya silakan sebelum waktunya berlalu. Baik. Oke, silakan. Berikan beberapa contoh. Kasih nama atau nama kelompok. Sedangkan saya resmi dari kelompok. Masih besar dah. Sedangkan nama saya resmi dari kelompok. Satu, berikan beberapa contoh tentang bagaimana perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan privasi. Berikan beberapa contoh tentang bagaimana perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan privasi. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Sakti yang telah bertanya. Pertanyaan dari saudara Sakti, bagaimana menghadapi orang yang menyalahgunakan kebebasan dan privasi seseorang? Begitu ya. Jadi dari pertanyaan saudara Sakti ini, menghadapi orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak baik kepada kita, itu sebenarnya kejadian seperti itu sudah lumrah ya, sudah sering kita dapati. Namun untuk menghadapinya itu bagaimana? Jadi begitu. Pertama kita mengetahui bahwa di masalah kebebasan berteknologi atau kebebasan informasi itu kan sudah ada undang-undang, ya kan, undang-undang dasar yang mengatur. Ya kan, sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan untuk bagaimana menghadapinya. Kalau untuk menghadapinya begini, santai saja, slow. Jadi apapun yang dibicarakan orang itu sebenarnya kita tidak terlalu ambil pusing. Karena kenapa? Karena pada dasarnya dia akan menemukan sendiri kekeliruan dia dengan melanggar undang-undang dasar tadi. Tapi saudara Sakti bisa mengambil tindakan antara memaafkan atau karena hukum, ya kan? Ya begitu ya. Jadi untuk menghadapinya sebaiknya kita memberitahu si pelaku itu, kemudian tidak melakukan hal seperti ini. Awal sebelum kita mengambil langkah lebih lanjut, mungkin kita ada baiknya mengambil langkah awal dengan cara memberitahu bahwa hal seperti ini tidak baik, ya kan? Untuk orang lain maupun untuk dirinya pribadi. Untuk mengumbar untuk mengumbar privasi ini dia seperti melakukan atau mengirim suatu informasi yang tidak baik antara kita. Lain sebaiknya diberitahu. Kemudian jika dia masih tetap melakukan hal negatif itu, maka ada baiknya dia harus diberi pelajaran dengan cara melakukan jadi hukumnya kan, karena kita kan negara hukum. Jadi seperti yang dibahas di sini bahwa kebebasan informasi menjadi sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi dia meskipun dia dibebaskan, tapi dia harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk kemudian tidak menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Dia bertanggung jawab tentang hal itu, ya kan? Bukan berarti kita dibebaskan dengan cara yang kita bebas saja mengupload orang lain, mengupload video yang tidak baik. Tidak begitu, karena kebebasan itu kebebasan yang bertanggung jawab. Ada larangan yang harus kita penuhi. Terima kasih.
Mungkin sekian dari saya sebagai menjawab pertanyaan Ustaz tadi. Mungkin saya kembalikan kepada Sakti untuk menyampaikan tambahan. Baik, saya rasa mungkin mengingat waktu yang sudah dibuat, ya sebentar lagi mungkin saya akan cukup. Jadi ya, pertama saya tidak mau saudara Sakti ini menerima jawaban saya dengan keterpaksaan. Karena apa? Karena kan kebenaran itu harus dibuktikan, harus nyata. Oh, yang coba. Jadi jangan setengah-setengah. Tapi kalau sudah paham, kita lanjut. Mungkin bukan lebih kepada tidak kecewa atau bagaimana, tapi saya rasa sudah cukup. Oke, saudara Sakti, saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Tulis yang akan dijawab oleh saudara Arif. Pertanyaan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Ulis. Adapun pertanyaan saudara Ulis tadi yaitu jelaskan ciri-ciri kebebasan informasi. Ciri-ciri kebebasan informasi yang pertama itu adalah keterbukaan informasi. Maksud dari keterbukaan informasi ini adalah bahwa setiap informasi bebas untuk disebarluaskan, diakses, dinikmati dengan bebas dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kewajiban untuk menyebarluaskan informasi. Maksud dari kewajiban untuk menyebarluaskan informasi ini adalah masyarakat dapat memperoleh informasi maupun menyebarluaskan informasi. Informasi ini memberikan nilai penting dan arti, terutama pengetahuan bagi masyarakat. Masyarakat yang memperoleh pengetahuan dari informasi yang didapatkannya tersebut dapat membagikan pengetahuan itu kepada masyarakat lainnya. Selanjutnya, ketiga yaitu adanya biaya untuk memperoleh informasi. Adanya biaya untuk memperoleh informasi ini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut dapat berupa biaya akses internet, biaya pembelian perangkat atau TV, radio, surat kabar, komputer, modem dan internet. Selanjutnya, yang keempat, keterbukaan informasi menjadi prioritas utama. Maksud dari keterbukaan ini yaitu adalah keterbukaan informasi memiliki arti bahwa informasi dapat diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, serta dapat disebarluaskan oleh siapapun untuk kepentingan bersama. Keterbukaan informasi adalah modal utama untuk terciptanya kebebasan informasi. Selanjutnya, poin kelima, perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap informasi. Maksud dari perlindungan hukum terhadap saksi pengungkapan informasi ini adalah bagi siapapun yang menjadi saksi dalam suatu kasus yang berhasil mengungkap informasi penting. Dengan adanya jaminan hukum, maka saksi mengungkap informasi dapat merasa aman untuk menyajikan informasi yang dimilikinya tanpa perlu takut bahwa akan ada ancaman keamanan pada dirinya. Selanjutnya, kemudahan di dalam memperoleh dan mengakses informasi. Maksud dari kemudahan di dalam memperoleh dan mengakses informasi ini adalah salah satu syarat utama untuk dapat menciptakan kondisi yang mudah di dalam memperoleh informasi dan mengakses informasi.
Selanjutnya, pemerintahan yang terbuka. Maksud dari pemerintahan yang terbuka ini, pemerintahan berarti bahwa segala urusan pemerintahan terbuka untuk masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak kewajiban untuk turut mengetahui dan terlibat aktif di dalamnya. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sekali yang telah menjawab. Selanjutnya saya berikan kepada si penanya bagaimana dengan jawaban dari saudara tadi. Apakah ada sanggahan atau mungkin tidak terimaan? Apa yang telah disampaikan oleh hari ini saya kira sudah jelas dan saya kira saya sudah bisa terima. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya langsung saja kita menjawab pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh saudara Mewa. Kepadanya, silakan. Saudara dan juga suaranya filmnya ditinggikan. Saya ulangi, saudara Rusmini tadi berkata bahwasanya berikan beberapa contoh tentang bagaimana perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan privasi. Jadi sebelum saya menjawab, saya mau tanya dulu kepada saudara penanya, maksud yang Anda pahami tentang privasi itu apa? Supaya lebih jelas apa maksud pertanyaannya. Maksudnya apa yang Anda pahami tentang privasi itu? Iya, supaya memperjelas. Apa yang Anda pahami tentang privasi? Apa yang Anda saya sudah katakan dengan benar-benar, masa tidak dimengerti? Iya, saya bertanya, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, supaya lebih jelas pertanyaan Anda, apa yang Anda pahami tentang privasi? Dan saya menjelaskan berarti yang Anda berarti seperti langsung yang Anda tanya sekarang itu adalah privasi. Apa itu privasi? Oke. Menurut saya, privasi itu ada dua. Yang pertama privasi individu dan privasi berkelompok. Di mana artinya privasi itu adalah data pribadi yang dirahasiakan. Bisa dipahami? Data itu informasi, data itu data pribadi. Dan juga kalau privasi pribadi berarti data Anda sendiri begitu, data diri sendiri. Kalau data kelompok, misalnya privasi tentang organisasi, misalnya dengan di organisasi rahasia begitu, privasi. Bisa dimengerti? Kayak contoh, supaya Anda mengerti. Contohnya, privasi Anda, misalnya kan tidak ada rahasianya kan? Misalnya ada rahasia itu sama saja namanya privasi. Bisa dimengerti? Saya kasih contoh yang kalau begitu, Anda punya rahasia tidak? Anda punya rahasia tidak? Tidak ada. Tidak ada rahasiamu? Ada. Coba dikatain ada.
Maksudnya itu rahasia itu rahasia individu, rahasia diri sendiri atau rahasia kelompok? Pasti ada rahasia. Kamu punya rahasia kelompok dan juga kamu punya rahasia sendiri kan? Ada rahasia sendiri kan? Rahasia sendiri itu namanya privasi. Data, karena itu informasi. Namun informasi itu dirahasiakan karena privasi. Data itu informasi. Nah. Jadi privasi itu informasi. Gimana? Jadi apa? Jadi privasi itu informasi. Jadi privasi itu informasi. Iya, informasi yang dirahasiakan namanya privasi. Oke, tapi ngerti. Masih kalau dimengerti baik kelas sekian saya kembalikan kepada Bunda. Biar yang tidak senggarang. Oke. Baik, ikut. Diam ya. Diam. Saya mohon keterangannya ya. Baik, itulah tadi jawaban dari saudara Mulyawan kepada si penanya bagaimana, apakah ada tambahan? Jadi itu saya pengen moderator simpulkan jawaban dari saudara Mulyawan. Oke. Maaf sebelumnya saya potong. Maaf sekali ya. Saya mau kembali. Maksudnya hanya definisi privasi itu saja atau yang dikatakan dapat privasi atau bagaimana sih? Jadi pertanyaannya begini. Berikan mungkin agar lebih jelasnya diulang lagi yang penjawab akan mengulang jawabannya tadi ya, akan mereka jawabannya tadi ya. Saya mohon tenang dan cukup perhatikan, pasti perhatiannya akan menemukan di pikirannya kan ya. Oke, kepada Mulyawan mungkin dilengkapi lagi jawabannya. Baik, Saya silakan. sebelumnya kami mohon maaf. Ini tadi yang dia katakan yang kita teknologi informasi yang berkaitan dengan privasi. Berarti teknologi digital. Ya, sebelum saya lanjut tadi kan saya bertanya maksudnya apa yang dipahami tentang privasi. Kemudian tadi sudah pahami bahwa kita sudah jelaskan, sudah pahami bahwa privasi adalah informasi yang dirahasiakan dari kuasa individu atau kelompok, namanya privasi. Kemudian kita lanjut contohnya. Google itu sudah salah satu teknologi untuk menyediakan informasi kan kita bisa mencari informasi berbagai informasi dari Google. Itu salah satu contoh teknologi. Dan bisa saja privasi Anda dipublikasikan oleh orang lain lewat Google. Salah satunya lagi punya teknologi yang lain YouTube. Bisa juga. Itu juga bisa menjadi teknologi informasi karena pokoknya apapun media yang di situ apa namanya dapat kita mendapatkan informasi, berarti bisa jadi itu adalah teknologi, maksudnya salah satu contoh teknologi yang berkaitan dengan privasi. Karena namanya informasi itu bisa saja mereka menyebarkan informasi privasi seseorang atau kelompok. Contoh Google, YouTube, apalagi aplikasi TikTok, Twitter. Karena bisa melalui aplikasi teknologi tersebut untuk membuka privasi seseorang atau privasi kelompok. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Anda. Baik, selain tambahan dari saudara Mulyawan menyambung jawaban pertama tadi, bagaimana penanya? Masih sama? Iya, apa saja? Kepada yang Sudah paham. Saya sudah paham. ya, oke. Baik. Dengan terjawabnya pertanyaan ketiga tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita akhiri, saya terlebih dahulu akan membacakan kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Kesimpulan kebebasan informasi didefinisikan
sebagai sebuah kemerdekaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai sebuah hak asasi manusia atau HAM untuk dapat mengakses informasi publik, menggunakannya, menyebarluaskan, dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Privasi didefinisikan sebagai sebuah kebebasan, keleluasaan pribadi setiap individu, keterbukaan maupun ketertutupan terhadap interaksi dengan manusia lainnya, serta kontrol informasi yang berasal dari individu bersangkutan terhadap masyarakat luas. Setiap individu memiliki hak untuk privasinya masing-masing sebagai bagian dari hak asasi. Baik, itu tadi pemaparan sekaligus kesimpulan dari materi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya mengerti teman-teman bila ada salah-salah kata disengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.